citaku, Yesus kekuatanku, dalam kesesakan Kau sangat terbukti, bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, apapun yang terjadi, sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, hatiku bersuka, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam, apapun yang terjadi dalam kehidupanku hanya di dalam-Mu. Shalom jemaat Tuhan. Percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan, penyertaan yang sungguh sempurna bagi setiap kita. Amin. Setiap kita yang lambaikan tangan Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya
bulan 12 ini Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa mari Tuhan, Engkau jamah kami, Engkau lap kami pagi hari ini Tuhan dari awal bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Engkau yang memiliki kehidupan kami, Engkau yang selalu menolong kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami sebagai sebuah persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita percaya bahwa kemuliaan Tuhanlah yang memulihkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu hatiku, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati, katakan Yesus. Syukur bagi di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah, katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan setiap kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati setiap kami, berkati. Sekali jemaat Tuhan katakan sama-sama. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam
Biar jemaat sendiri katakan segala pujian, mari kita buka tangan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan kita buka tangan bersama-sama. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku datang sujud di hadapan. Katakan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir, Shikata Karalabasha. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu. Kau hadir bagi kami Tuhan. Kemuliaan-Mu memulihkan. Biarlah pagi hari ini kita bawa hati kita, naikkan ucapan syukur, naikkan setiap ucapan syukur. Biarlah pagi ini tidak ada yang berdiam diri, tapi biarlah kita naikkan ucapan syukur. Minimal kau katakan, oh haleluya, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita pelan-pelan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama hadirat Tuhan. Kita buka tangan di hadapan Tuhan. Katakan segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah, memujimu, sumber sukacita kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap meninggikan Engkau lebih lagi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Saya melihat dari wajah-wajahnya kita penuh dengan sukacita. Amin. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Berikan salam samping kiri kanan. Katakan selamat memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung keselamatanku. Hanya padamu
Biar para pemusik memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Sebab Dia dahsyat dalam perbuatannya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Terima Tuhan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Kata-kata padaku akan pernah berubah. takkan pernah Amin. berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. katakan hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih cuma Tuhan katakan tak pergi dariku. Haleluya. Adalah sumber kekuatan kita. Sebab itu kita mau lebih lagi meninggikan Tuhan yang kita percaya. Ya, amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat Tuhan, sama-sama. Glory, haleluya. Hey! Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hey! Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
pagi hari ini. Itu dia sila kebenaran firman Tuhan. Engkaulah Bapa. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Karena Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan. Katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Dikatakan, Kaulah Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan
mengucap syukur kalau sampai detik ini Tuhan selalu menyertai kami. Sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan, biar kiranya ini bukan sekedar kami mengetahui lagunya, bukan sekedar kata-katanya yang baik, tetapi kami meyakini dengan iman percaya kami bahwa Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sekarang hamba-Mu menyerahkan apa yang hamba-Mu akan perkatakan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar kiranya Tuhan saja yang dimuliakan melalui setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar kiranya kami memiliki telinga seorang murid untuk kami mau belajar, mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan berikan jalan keluar bagi yang sedang menghadapi permasalahan. Tuhan sembuhkan yang sakit, dan melalui kebenaran firman Tuhan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti jejak-jejak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Wow, luar biasa, menembus badai dan hujan dan kita ada di tempat ini. Dan bersyukur kalau sampai pada saat ini kita bisa ada, kita bisa sehat, dan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 ini. Saya percaya ini semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan bagi yang tidak bisa hadir mungkin menyaksikan secara online, saya tetap berdoa ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sekalipun mungkin sedang mengalami banjir, sedang menghadapi masalah, tetapi Tuhan tetap hadir. Dimanapun kita berada, Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, judul khotbah pada minggu ini adalah Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Nah, Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Ini khotbah yang saya berharap kita semua bisa mengikutinya, karena ini akan banyak kepercayaan kita yang menjadi dasar kepercayaan kita, yang menjadi doktrin dari GBI untuk kita belajar bersama Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita membaca Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Saya menyarankan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan nanti membacanya secara lengkap dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Tetapi pada pagi hari ini kita membaca Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang ke-8, jemaat Tuhan ayat yang ke-9, demikian selanjutnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat yang ke-9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, siapakah yang dimaksud di sini? Di dalam ayat yang ke-31 kita akan melihat bahwa namanya adalah Yesus. Namanya adalah siapa? Nama yang di depan yang baju hijau ini Anjas, yang tadi WL yang suaranya tinggi Vero. Namanya adalah Yesus. Nah, kita akan belajar tentang Yesus adalah nama kemanusiaan atau nama panggilannya. Tapi nama itu bukan nama yang sembarangan. Alkitab sudah mengatakan, ia dikaruniai nama di atas segala nama.
Kalau kita berdoa kita sebut dalam nama Yesus. Karena nama itu mengandung kuasa. Sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Jadi kita harus tahu, kita akan belajar bersama nama Yesus itu adalah nama kemanusiaannya, nama panggilannya yang diberikan langsung dari surga. Nah, kalau kita baca, tolong tampilkan ayatnya yang ke-8 tadi. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Sebelum kita masuk slide ini, tolong tampilkan. Nah, di daerah itu ada gembala. Katakan sama-sama gembala. Nah, saya nggak tahu ya. Saya sudah membaca teks ini berkali-kali, tapi waktu dikasih firman Tuhan ini dan dikasih referensi dari Pak Esra, saya mencoba membaca, mendengarkan ulang, dan saya menemukan bahwa di daerah itu ada gembala-gembala. Kenapa di situ bukan istana? Kenapa di situ bukan ada raja? Kenapa di situ bukan ada tokoh politik atau orang-orang yang terkenal? Tetapi di situ, di daerah itu ada gembala-gembala. Nah, oke, kita baca sekarang slide yang ketiga. Berita yang disampaikan kepada gembala-gembala yang tinggal di padang itu adalah sebuah kesukaan besar. Di tengah-tengah ketakutan mereka, kemuliaan Allah dinyatakan tentang Yesus yang dilahirkan bagi seluruh bangsa. Mengapa gembala? Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bahwa the great joy, berita sukacita ini diberitahukan melalui, pertama disampaikan kepada gembala, tetapi bukan hanya untuk mereka, untuk seluruh bangsa. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini jelas menunjukkan bahwa kita semua harus menjadi pemberita Injil. Karena ini Injil sukacita. Ini Injil kabar baik yang diberikan kepada gembala-gembala, kepada kita semua. Nah, kalau kita baca sampai ayatnya yang ke-17, ke-18, gembala-gembala itu memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mengapa Allah memilih para gembala? Pada zaman itu gembala adalah seorang yang dianggap rendah, tidak dipedulikan karena mereka tinggal di lingkungan yang terisolasi. Mereka ada di satu lingkungan yang namanya padang. Ya, di situ-situ aja karena mereka menjaga kawanan ternak. Para gembala tidak pernah mengamati langit, tidak pernah mencari tanda, mereka juga nggak belajar teologi. Bagaimana mungkin ketika Yesus itu punya cara lahir yang unik. Karena kelahirannya itu sudah dinubuatkan. Jadi pada waktu dikatakan akan lahir seorang juru selamat dan inilah tandanya bagimu. Tanda itu hal yang paling nyambung, paling mudah untuk dimengerti oleh gembala. Nah, kita akan belajar bersama. Sikap dari seorang gembala yang harus dimiliki oleh pengikut Yesus, setiap kita ini adalah pengikut Yesus, amin, adalah memperhatikan sekeliling kita. Seorang gembala punya sifat yaitu memperhatikan kawanan dombanya. Harusnya kita menjadi pengikut Yesus yang memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. Tidak selfish, tidak menjadi self-center, bahkan ini. Jangan menjadi satu kelompok yang eksklusif. Yang setuju katakan amin. Jangan akhirnya cuma mau kumpul dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Orang-orang tertentu saja. Tetapi seperti yang kita bisa belajar dari sikap seorang gembala adalah memperhatikan. Dan yang berikutnya adalah gembala juga adalah menggambarkan orang-orang yang sederhana. Kita tahu bahwa yang datang melihat Yesus adalah gembala dan orang-orang Majus.
gambaran yang kontras bahwa gembala itu datang, persembahan yang dibawa jika dibandingkan dengan orang-orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Itu menggambarkan apa? Bahwa Yesus menerima setiap kita. Tidak peduli kekayaan kita, tidak peduli status sosial kita, tidak peduli jabatan kita apa. Itu sebuah gambaran yang kontras antara gembala di padang dan orang-orang Majus. Orang Majus itu gambaran orang yang bijak, orang yang terpelajar. Mungkin dia punya gelar profesor, doktor, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gambarannya seperti itu. Tetapi ingat, ketika Yesus lahir, dia menerima setiap kita. Kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, Allah ini menunjukkan apa? Allah menerima dan mengasihi semua orang. Bayangkan, gembala itu sepanjang hari menjaga ternak. Pasti bajunya bau ternak. Dia sepanjang hari kena matahari. Kalau hujan, dia kehujanan. Gembala itu mereka bukan orang yang terpelajar. Mereka juga tidak memiliki hal materi yang banyak untuk dipersembahkan kepada Yesus. Tetapi sekalipun Anda, kita semua tidak berpendidikan tinggi, tidak punya harta, ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Pak, saya nggak punya uang yang banyak. Itu bukan alasan untuk kita melayani Tuhan. Karena Yesus datang untuk menebus kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, dalam perjanjian baru hanya menyebutkan nama kota kelahiran Yesus, yaitu Bethlehem, kota Daud. Tetapi tidak menyebutkan secara tepat di mana kandang atau palungan Yesus akan dilahirkan. Tapi dalam perjanjian lama ada sebuah nubuatan yang menyebutkan tempat persis di mana bayi Yesus akan dilahirkan. Mika pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8. Mika pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Dan engkau hai menara kawanan domba. Menara kawanan domba ini bahasa aslinya diterjemahkan dalam kata ini Migdal Eder. Istilah menara kawanan domba ini dalam bahasa Ibraninya adalah Migdal Eder. Ada juga dituliskan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ke-20-21. Tetapi ini, Migdal Eder itu bukan menara penjaga biasa yang digunakan oleh para gembala untuk mengawasi ternak dari hewan buas. Tetapi Migdal Eder itu juga dikhususkan untuk domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau di dalam kitab perjanjian lama kita melakukan dosa maka ada binatang yang harus dikorbankan. Tetapi ketika Yesus lahir, dia menjadi korban penebusan dosa bagi kita sekali. Sekali itu bukan berarti kita hidup bebas, kita sudah selamat. Kita akan belajar nanti. Nah, para gembala merupakan gembala yang unik karena tugas mereka adalah langsung di bawah pengawasan imam di bait Allah. Mereka punya pengetahuan yang baik untuk menjaga ternak, binatang yang akan dipersembahkan itu supaya tidak bercacat dan bercelah. Nah, ini sebuah hal yang penting. Mengapa di daerah itu ada gembala-gembala? Yaitu gembala itu menggembalakan domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Supaya dipersembahkan di bait Allah. Ketika Yesus datang, dia adalah korban yang tidak bercacat dan tidak bercelah untuk menebus saya dan saudara. Untuk menebus kita semua. Amin. Natal bukan hanya untuk menunjukkan kasih Allah atas dunia ini, tetapi juga untuk menunjukkan keadilannya. Saya ulang sekali lagi, Natal yang akan kita masuk ya 25 Desember nanti,
itu bukan hanya menunjukkan tentang kasih, tetapi juga menunjukkan keadilan Allah. Ingat baik-baik, kasih, katakan sama-sama saya, kasih, keadilan. Sekali lagi, kasih, keadilan. Nah, ini adalah hal yang penting yang akan kita belajar. Tentang Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Para gembala menerima kabar sukacita itu bukan sekedar teks biasa yang tertulis, tetapi ini merupakan rencana Allah yang sempurna. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka itu punya tugas untuk mengawasi domba dan yang akan dipersembahkan. Jadi waktu dikasih, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menemui dia yang terbungkus lampin, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tidak dikasih tahu alamatnya di mana. Gembala juga tidak bertanya, Sherlock dong om. Tapi cuma dikasih tahu, inilah tandanya bagimu. Jadi gembala itu, mengapa gembala yang menerima berita sukacita ini? Karena gembala itu adalah orang-orang yang tepat. Di waktu yang tepat, yaitu pada malam hari. Di tempat yang tepat, yaitu Migdal Eder. Dan dengan cara yang tepat untuk menggenapi nubuatan, yaitu terbungkus kain lampin dan terbaring di palungan. Jadi teks Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 bahwa di daerah itu adalah ada gembala-gembala. Itu bukan sekedar teks biasa, tetapi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa gembala itu mereka punya tugas untuk menjaga korban yang tak bercacat dan tidak bercelah. Jadi mereka langsung nyambung, mereka langsung tahu. Nah, slide yang selanjutnya, slide yang ketiga, kembali di slide yang ketiga, sesuai dengan pernyataan malaikat, Yesus adalah yang pertama, dia adalah juru selamat. Katakan sama-sama, juru selamat. Ada orang yang namanya dia dikasih nama Selamat. Tujuannya dia dikasih nama Selamat, ada namanya Selamat di sini? Ada ya? Oke. Dia dikasih nama Selamat, tujuannya apa? Supaya dia hidupnya dijauhkan dari mara bahaya, supaya dia baik-baik dalam keadaan baik. Tetapi nama Selamat itu tidak menjamin keselamatan. Itulah sebabnya kita butuh seorang juru selamat. Kita baca dulu, kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia berdosa adalah keselamatan. Keselamatan berarti bebasnya seorang dari murka Allah yang akan datang sebagai hukuman penalti, sebagai hukuman atau penalti dari dosa. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan ini? Amin. Amin. Nah, tujuan kita diselamatkan yang pertama, kita akan belajar yang pertama adalah tujuan kita diselamatkan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nya di sana huruf besar, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi juru selamat yang kita akan belajar, hal yang pertama adalah tujuan kita diselamatkan adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Keselamatan yang dari Tuhan memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi itu bukan sesuatu yang murahan. Kalau kita dikasih keselamatan yang dari Tuhan dengan darahnya, jangan jual dengan sebuah kedudukan. Jangan jual dengan jodoh pasangan hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Ada amin? Kita nggak akan bisa membayar darah yang diberikan, yang tercurah di kayu salib.
Bahkan kita tidak perlu membayar uang atau dengan perbuatan baik kita. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Tapi pada waktu kita menerima, kita wajib apa itu? Menjaganya. Nanti kita akan baca ayatnya. Tujuan Allah menyelamatkan manusia adalah supaya manusia bisa menunjukkan kasih kepada sesama. Walaupun kepada orang yang membenci kita. Itulah sebabnya dalam Alkitab dikatakan kasihilah musuhmu. Jadi tujuan keselamatan itu adalah pemulihan hubungan manusia dengan Bapa di surga. Dan wujudnya ketika manusia dan Bapa hubungannya dipulihkan, maka harusnya itu hubungan kita dan sesama itu juga dipulihkan. Wujud dari keselamatan yang diberikan adalah Yesus menyelamatkan kita untuk hidup di dalam Dia. Katakan dulu, hidup di dalam Dia. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Sebagai juru selamat, Yesus mengerjakan lebih dari sekedar menyelamatkan kita dari dosa. Dia menyelamatkan kita dengan satu tujuan, supaya kita hidup di dalamnya. Menjadi sangat penting hidup di dalam Kristus. Tolong ditampilkan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Menjadi sangat penting bahwa dosa membuat manusia berpikir dia tidak akan bisa melakukan apa yang Yesus ajarkan. Kenapa? Karena ayat ini katakan, jadi siapa yang ada di dalam, kalau kita nggak ada di dalam Kristus, kita bukan ciptaan yang baru. Kita nggak akan menjadi ciptaan yang baru. Ini menjadi sesuatu yang penting. Wujud dari keselamatan yang diberikan adalah kita hidup di dalam Dia. Yohanes pasal yang ke-15, kalau kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-8 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Tapi berbuah itu enggak selesai. Yang berbuah itu dipangkas, dibersihkan supaya berbuah lebat. Menjadi sangat penting kata ini, hidup di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada waktu kita sudah diselamatkan, yang iblis kerjakan itu bukan lagi penyerangan secara frontal. Dia menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat ya. Jadi yang dia serang itu apa? Cara berpikir kita. Nggak mungkin kau berubah. Ingat kau dulu 10 tahun yang lalu apa yang kau buat. Dia disebut pendakwa. Yang dia serang adalah cara berpikir kita. Karena itu kita harus tinggal di dalam Kristus. Mengapa manusia butuh juru selamat? Yang pertama, manusia tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi Allah mengaruniakan juru selamat untuk manusia. Kita membutuhkan juru selamat karena semua perbuatan baik kita, kalau kita merasa perbuatan baik kita itu supaya kita bisa berkenan, supaya kita diselamatkan. Alkitab katakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-64 ayatnya yang ke-6. Semua perbuatan baik kita itu di hadapan Allah seperti kain kotor. Ya, Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kita mau buat apa untuk kita bisa memperoleh keselamatan? Kita percaya kepada Dia yang diutus, yaitu Yesus Kristus. Dan yang kedua, mengapa manusia butuh juru selamat? Sebab upah dosa ialah maut. Nah, tadi saya sudah katakan, Natal itu untuk menunjukkan kasih dan keadilan. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, kita akan membaca dan menemukan bahwa sepertinya Allah di dalam perjanjian lama itu kalau salah melanggar hukum Taurat mati, hukumannya mati.
tidak mengikuti apa yang dikatakan Allah, hukumannya mati. Tetapi di dalam perjanjian baru ada kasih karunia. Kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, maka kita akan menemukan Natal itu adalah untuk menunjukkan keadilan dan kasih Allah. Keadilan Allah itu adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa, dikatakan upah dosa adalah maut. Kalau kita mau membayar dosa kita, nggak ada jalan lain, mati, maut. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Natal itu untuk menunjukkan kasih Allah. Dua sifat Allah yang paling menonjol adalah keadilan dan kasih. Dari kedua sifat ini muncullah konsep juru selamat. Jika orang berdosa dihukum, keadilannya dinyatakan, tetapi kasihnya tidak. Saya ulang sekali lagi. Jika orang berdosa dihukum, keadilan dinyatakan, tetapi kasihnya tidak. Jika orang berdosa dibebaskan, kasihnya dinyatakan, tetapi keadilan tidak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya keadilan Allah tetap jalan, tetapi kasihnya tetap dinyatakan? Keadilan, orang berdosa harus dihukum. Ini tidak bisa ditolerir. Tetapi kasih Allah, orang berdosa harus diselamatkan. Bagaimana supaya kedua hal ini bisa berjalan? Itulah sebabnya dibutuhkan juru selamat. Allah menyatakan dirinya manusia kepada manusia secara progresif. Kalau ia memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya secara langsung, maka kita nggak akan bisa menerimanya. Keadilan Allah, waktu kita dinyatakan secara langsung bersamaan dengan kasih Allah, manusia nggak akan bisa menerimanya. Itulah sebabnya apa yang ada di dalam Alkitab itu sebenarnya menjelaskan tentang mengapa diperlukan, mengapa ada juru selamat. Tetapi ini saya singkat saja di bagian ini. Ajaran-ajaran sesat yang muncul tentang juru selamat. Saya tahu bagi kita yang sering mengikuti media sosial, TikTok dan lain sebagainya, mungkin kita sudah pernah dengar, Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Yesus bukan juru selamat karena dia, ini Yesus, saya sudah katakan tadi ya, Yesus itu nama kemanusiaan. Tuhan itu adalah gelarnya. Allah itu adalah hakikatnya. Yesus itu bukan juru selamat karena dia adalah Allah minor. Kuasanya dibawa dari Allah Bapa. Saya nggak akan panjang di sini karena ini akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat panjang. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa banyak pengajaran yang di luar yang tidak lagi berdasarkan sesuai dengan Alkitab. Konteksnya tidak demikian. Dan ada lagi yang mengatakan begini, keselamatan adalah semua untuk manusia, bukan hanya melalui Yesus. Dikatakan begini, demikian. Masa kalau dia orangnya berbuat baik sepanjang hidupnya, terus dia mati tidak masuk surga? Saya nggak percaya. Kalau kita berpikir secara logika, iya ya. Kita berpikir secara manusia, iya ya. Tetapi di dalam Alkitab sudah dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Di mana itu? Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran. Itu dua kata yang berbeda. Jalan, bukan jalan kebenaran ya. Jalan dan kebenaran. Ada jalannya. Kalau kita salah pilih jalan, Amsal sudah bilang ada jalan yang disangka lurus. Dia pikir, oh cocok ini tahu. Tetapi tidak ada. Kalau kita baca selanjutnya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Sang Juru Selamat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk di dalam keselamatan yang diberikan kepada Allah? Tolong ditampilkan Kisah Para Rasul
ayatnya yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Dan saya mau kita membaca ini dengan suara yang keras. Bukan bergumam ya, dengan suara yang keras. Biar enggak pakai mic tapi baca ini dengan suara yang keras. Karena ini adalah dasar dari kekristenan kita, dasar dari kepercayaan kita. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini menjadi sebuah jalan, cara untuk kita masuk di dalam keselamatan. Tuhan memakai kata di sana, dalam terjemahan aslinya adalah kurios, yaitu jabatan dari Sang Juru Selamat. Sebenarnya ada teksnya lagi ini, tapi it takes time. Nanti kalau saudara membutuhkan slide-nya atau kita bisa duduk dan ngopi-ngopi cerita tentang proto-evangelium. Di mana dimulai peristiwa keselamatan ini. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan. Jadi tujuan akhir dari Natal bukan sekedar keselamatan manusia, tetapi supaya melalui keselamatan itu manusia memuliakan Allah. Amin. Jadi Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, kata yang dipakai dalam terjemahan Ibrani Yunaninya adalah kurios. Kata yang sama dipakai. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Atau kita hanya berseru, Tuhan tolong usaha saya. Tuhan tolong studi saya. Tetapi ada sesuatu yang kita perlu serukan di dalamnya. Yaitu supaya kita masuk di dalam keselamatan itu. Yang kedua, Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-11 di sana dikatakan Yesus adalah selain yang pertama juru selamat, dia dikatakan slide yang berikutnya. Dia adalah Tuhan. Next. Next lagi. Ya, dia adalah Tuhan. Tadi kita sudah belajar Yesus ialah Allah kalau keberadaannya dilihat sebagai firman yang kekal. Maksudnya di sini adalah kalau Yesus Kristus disebut Tuhan tidak otomatis artinya Allah. Rumit ya. Tetapi memang seperti ini. Itulah sebabnya saya katakan tadi yang ini adalah doktrin kebenaran firman Tuhan. Yang diserang itu bukan hal-hal yang lain, tetapi iman kepercayaan kita. Tuhan kok mati? Yang namanya Tuhan ya itu dia harusnya perkasa, dia harusnya hidup. Kita akan belajar. Yesus ialah Allah, saya ulang sekali lagi. Kalau keberadaannya dilihat sebagai firman yang kekal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Yesus Kristus disebut Tuhan tidak otomatis artinya Allah. Dia lahir menjadi menerima wujud manusia. Nah mari kita lihat dulu dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang di dalam keadaannya sebagai manusia? Yesus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan namanya kepadanya nama di atas segala nama. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Yesus itu namanya. Tetapi itu bukan nama yang sembarang. Jadi jangan kalau kau mau ditabrak.
Jangan kalau kau menjadi latah, Yesus, Yesus, Yesus. Dikasih kaget, Yesus, Yesus, Yesus. Jangan menjadi latah lalu menyebut nama itu sembarangan. Satu kali kita pergi ikut seminar di Bali. Selesai seminar saya diajak sama beberapa teman. Ayo kita pergi di Kuta. Waktu kita pergi di Kuta, ya maaf ya, di Kuta itu kan pakaiannya semua yang mini-mini. Waktu teman saya lihat itu tiba-tiba dia bilang, haleluya. Saya kaget, saya bilang apa hubungannya haleluya dengan, maaf, bikini. Enggak ada hubungannya, haleluya itu, yahnya itu diambil dari kata YHWH. Lalu dipakai untuk haleluya. Dia lihat sesuatu yang lain. Jangan untuk hal-hal yang tidak berkenan. Tidak memuliakan Allah. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayatnya yang ke-11. Dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari pembacaan ini kita mengetahui bahwa Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Nah, dalam bahasa Yunani Tuhan itu adalah kurios. Dalam bahasa Ibrani Adonai. Kita belajar sedikit. Saya juga masih banyak belajar. Kata ini menunjukkan sebuah kedudukan kalau Allah berbicara mengenai soal hakikat. Saya yang berkhotbah ini namanya Peter. Hakikat saya adalah manusia. Kedudukan saya sebagai pendeta. Yesus Kristus hakikatnya adalah Allah, kedudukannya adalah Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani kata Tuhan mempunyai makna ganda. Kurios artinya Tuhan dan yang kedua adalah Tuan. Saya kasih contoh di dalam Alkitab, Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Matius 8 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat yang ke-5 dikatakan dalam hal hierarki antara bawahan dan atasan. Kenapa? Karena di situ ada seorang perwira. Ayat yang ke-6, Tuan, hambaku terbaring sakit. Dalam hal ini dia adalah tuan dari seorang hamba. Di sana memakai kata kurios, tapi dia kata tuan. Hal ini menjadi sangat penting karena Alkitab sudah katakan dengan jelas, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tuan dari segala Tuhan itu namanya Yesus, Tuhan. Kalau contoh dalam Alkitab, Yesus sebagai Tuhan. Dia Tuhan atas alam semesta ini. Dia mengusir orang roh setan, orang yang kerasukan setan, mengusir setan-setan. Dia menghardik supaya angin ribut, danau yang bergelombang menjadi tenang. Ini enggak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Ini dilakukan oleh Tuhan. Dan ketika Stefanus dilempari dengan batu sampai mati, apa yang Stefanus katakan? Yesus, terimalah nyawaku. Dia enggak berdoa kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Pemilik kehidupan kita, pemilik kehidupan ini. Pertanyaan yang sering datang kepada iman kepercayaan kita, apakah Yesus itu Tuhan? Mana ayatnya? Lalu kita mulai, iya ya, mana ayatnya? Ayo kita belajar secara singkat saja. Pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan tidak harus dia mengatakan langsung. Ini yang pertama.
jelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu harus dikatakan langsung. Contoh ini contoh saja ya, maaf. Kalau misalnya ada yang datang terlambat ketika saya sudah berkhotbah, terus dia tanya sama Pak Esra di belakang, siapa yang khotbah itu? Oh, namanya Peterson tanpa Soro. Saudara percaya? Yang mengatakan ini Pak Esra loh. Saudara percaya? Percaya. Yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu adalah tulisan langsung dari murid-murid. Yang ditulis di dalam Alkitab, 1 Yohanes pasalnya yang pertama, 1 Yohanes 1 ayatnya yang pertama, itulah apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Apa yang Yohanes saksikan? Pada mulanya adalah firman. Dan yang kedua, ketika ada orang bertanya, kalau Tuhan, mana ayatnya? Kalau dia adalah Tuhan. Ada kok tertulis. Apakah memang Yesus tidak pernah mengatakan? Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Mungkin juga seperti tadi yang saya katakan, Tuhan kok mati? Dia kan Tuhan. Tuhan adalah yang pertama sebagai manusia, ketika dia lahir sebagai manusia dia bisa mengalami penderitaan, dia bisa mengalami aniaya. Ibrani pasalnya yang kedua yang ke-14 kita bisa catat saja. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Siapa yang menjadi sama dengan mereka adalah Yesus. Anak-anak itu yaitu kita, manusia terdiri darah dan daging. Maka ia yaitu firman, yaitu yang menjelma menjadi manusia, mereka menjadi sama dengan mereka melalui inkarnasinya. Supaya oleh kematiannya, ini menjadi penting. Supaya oleh kematiannya, kalau Yesus dalam tubuh kemuliaannya dia nggak akan bisa mati. Tuhan dalam tubuh kemuliaannya dia nggak akan bisa mati. Tetapi dia mengambil wujud manusia supaya dia bisa menggantikan kita untuk menjadi korban penebusan dosa. Yang kedua, memang ia datang untuk menyerahkan nyawanya. Ayat yang terakhir, Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Tolong ditampilkan. Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Kita baca sama-sama. Karena kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menjadi tebusan. Dia datang memang punya tujuan memberikan nyawa. Kok dia mati? Dia memang punya tujuan seperti itu. Untuk memberikan nyawanya bagi penebusan dosa. Sekarang apa respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini? Setiap tahun kita pasti mendengarkan khotbah yang sama. Yesus lahir. Yesus sudah datang. Tetapi apa respon kita? Kita bersikap acuh tak acuh atau kita seperti gembala? Mereka langsung berangkat, tidak menunda-nunda. Saya mengundang semua tim musik, tim PW, dan kita bersama-sama memikirkan, merenungkan hal ini. Bahwa juru selamat artinya seorang yang ahli di dalam penyelamatan. Alkitab berkata keselamatan datang melalui iman kepadanya.
kepada Yesus karena dia adalah sang juru selamat. Tuhan, dia adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia, diberikan nama Yesus. Dan dari firman Tuhan ini, harusnya kita jangan malu, tetapi bangga karena kita memiliki Allah. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada satu lagu yang lama, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, sekali lagi, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan. Kami muliakan, kami tinggikan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah. Apa yang menjadi kebanggaan saudara di dalam kehidupan ini? Harta saudara? Jabatan? Titel? Atau hal yang lain? Ketahuilah, memiliki Yesus di dalam kehidupan ini, itu adalah kebanggaan yang tidak akan bisa dicuri, tidak akan hilang. Itu menjadi jaminan, dia juru selamat, dia Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan saya berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, sangat terbatas. Bahasa hamba-Mu tidak dapat menyampaikan semua dengan baik. Tetapi hamba-Mu berdoa, kiranya kami semua, Roh Kudus yang ada di dalam kami, itu yang akan terus menaruh pengertian itu di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus belajar. Kami bangga memiliki Yesus. Kami bahagia ketika kami memiliki Yesus. Apapun permasalahan kami tahu ada jaminan keselamatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati dengan kebenaran firman pagi hari ini. Mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Pastor Peter yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari angkat persembahan kita, amplop kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah diberitakan buat kami semua pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus tetap berbicara kepada kami sehingga apa yang belum kami mengerti, Roh Kudus membantu kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang telah disampaikan. Hari ini juga kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini Tuhan berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Gunung batu dan
Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan kepada tim multimedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan, tanggal 25 nanti merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan di gereja ini akan ada 2 kali ibadah, jadi pukul 9 pagi dan pukul 5 sore, sehingga jemaat Tuhan boleh memilih antara hadir di pagi atau di sore. Kami menyambut jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di GBI Oikumene. Saya yakin dan percaya pertama kali datang mungkin kita terasa asing, belum kenal siapa-siapa, tetapi kedua kali datang kita menjadi keluarga di tempat ini, amin. Bagi yang belum mempunyai gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat membuka pintu ini untuk sama-sama kita bertumbuh di gereja ini menjadi keluarga, menjadi jemaat GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan juga yang baru pertama kali hadir, di depan kursi ada tersedia form untuk selamat datang, form yang perlu diisi bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, agar nanti di form ini nanti bisa ditukar ke belakang pada Aser. Ada juga teman Aser yang sedang memegang pulpen. Di depan kursi Bapak Ibu sekalian ada form selamat datang dan juga ada formulir doa, form doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan diisi dan nanti kita akan sama-sama doakan di doa Pondok Daud, yaitu hari Selasa dan hari Jumat biasanya kita lakukan. Nanti setelah diisi form selamat datangnya, pada saat kita keluar selesai ibadah, bisa ditukar dengan souvenir yang dipegang oleh Asher. Pesan dari pemimpin rohani di tempat ini, pada saat musim hujan ini, mari terus kita jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, apabila memang ada kegiatan di luar rumah, agar betul-betul berhati-hati saat kita berkendara di jalan. Jalanan agak licin, hindari genangan air, jangan terburu-buru.
Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terdampak banjir, segera hubungi petugas yang berwenang untuk dievakuasi apabila tidak ada tanda surut dalam 1 kali 24 jam. Mohon yang melakukan evakuasi ini adalah petugas yang memang punya kompetensi. Kalau kita ada keluarga yang terdampak, kita jangan gegabah. Kita mungkin mau untuk menolong tapi jangan gegabah, sebaiknya orang yang punya kompetensi yang melakukan itu. Jangan tiba-tiba kita mau jadi penolong, mau membantu memang, tapi kita tidak punya bekal untuk melakukan itu. Mari kita hubungi orang yang punya kompetensi di bidang itu, sehingga dia juga melakukannya dengan pengetahuan dan peralatan. Jadi kalau kita ceroboh nanti malah kita yang merepotkan orang yang kita bantu. Ya mungkin itu saja pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak habis-habisnya kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerahmu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat waktu yang indah, kesempatan yang indah yang kau berikan bagi kami, untuk kami datang mempersembahkan hidup kami kepadamu, karena hidup ini adalah milikmu sepenuhnya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami Tuhan saat ini. Menguatkan kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang juru selamat kami. Allah Tuhan kami. Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau telah memilih kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami. Memberikan roh hikmat pengertian bagi kami. Agar kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan. Untuk melakukan firman yang datang bagi kami. Biarlah kehidupan kami. Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Kau utus. Untuk membentangkan firman kebenaran-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan.
Kembalikan pengurapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun dia berdiri, dimanapun dia melangkah, dimanapun dia melayani Engkau. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati hubungan mereka suami istri Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Tuhan, Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Esra Tuhan, Engkau berkati, pimpin dia Tuhan. Berikan roh hikmat pengertian baginya Tuhan. Dalam seberapa kami jemaat-Mu yang Kau percayakan kepadanya Tuhan. Untuk digembalakan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya. Dalam rumah tangganya. Berkati anaknya Tuhan. Berkati mereka hubungan suami istri Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Ibu Gembala kami Tuhan yang dalam lanjut usia. Biarlah kekuatan daripadamu Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Untuk tetap bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Mengandalkan Engkau dengan sungguh-sungguh. Melayani Engkau dalam segala langkah kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati anak-anaknya, mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kami umat-umat-Mu yang datang saat ini kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami tidak sama waktu kami datang tadi. Tapi kami akan pulang dengan penuh sukacita dan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Telah menjadi milik bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Banyak jemaat-Mu, umat-Mu yang tidak datang Tuhan. Kami tidak tahu apapun halangan mereka, tapi kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Tuhanlah Engkau yang memberikan jawaban bagi kehidupan mereka. Mungkin dalam sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka menjadi sembuh. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Yang sudah jauh daripadamu Tuhan. Engkau jamah hati mereka Tuhan. Untuk datang pada kali yang keduanya Tuhan. Untuk kembali kepadamu Tuhan. Mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan umat-Mu ya Tuhan. Yang mengalami keadaan banjir Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Malaikat sorgawi megari kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berikan kesabaran Tuhan. Dalam menghadapi keadaan yang saat ini yang mereka hadapi. Tetapi mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Maka apapun keadaan kami, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dia, apapun kegiatan kami, apapun profesi kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Tuhan adalah jawaban dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mungkin dalam minggu-minggu yang akan kami hadapi Tuhan. Banyak umat-umat-Mu Tuhan yang akan menjalani perjalanan keluar daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau tuntun mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Bahkan kendaraan yang mereka tumpangi, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mereka tiba di tempat tujuan dengan selamat. Sama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa kami. Engkau pimpin bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah. Bapak Presiden, Engkau berkati Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kemampuan kepadanya Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau. Menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau. Mengambil kebijaksanaan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Kota Makassar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Pimpin, berkati Kota Makassar Tuhan.
dan Engkau menempatkan kami di sini, di kota Makassar. Ada rencanamu yang indah bagi kehidupan kami, khususnya kota Makassar Tuhan. Biarlah kota Makassar menjadi kota yang sejahtera, dan kami umat-umatmu juga aman memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar juga Tuhan ibadah sore dan malam kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah umat-umatmu Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan untuk datang membawa kehidupannya, mempersembahkan hidupnya kepada dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Pimpin anak-anak kami Tuhan yang sudah bekerja, yang masih anak-anak, bahkan mahasiswa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Pimpin mereka Tuhan, berikan roh hikmat pengertian bagi mereka. Hikmat kepintaran dari sorga turun atas kehidupan anak-anak kami 10 kali lipat lebih unggul dari teman-temannya. Sehingga ada perbedaan antara tidak mengenal Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang keberkatan adanya. Takut akan Tuhan menjadi milik bagian mereka untuk melangkah hati-hati dalam kehidupan mereka. Jauhkan anak-anak kami dari segala pergaulan bebas, kiranya yang sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Sekali lagi ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, biarlah berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, dan kami berdoa doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga engkau akan disebut berbahagia, karena engkau duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Kamu akan berkata, Tuhan adalah perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau, karena Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan dan mengambil waktu saat teduh sejenak. Silakan jemaat Tuhan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada
Yesus jalan kebenaran dan jalan